Jadi beberapa hari yang lalu gua upload video berjudul "Kenapa Kita Yakin Banget Dunia Pasti Ada Penciptanya?" Dan jujur, gua berharap banget bakal muncul ruang dialog di kolom komentar. Dan ternyata harapan itu terwujud. Buat gua, komentar panjang lebar yang kalian kirimkan di kolom komentar bukan cuma soal siapa yang benar atau siapa yang salah. Itu urusan belakangan. Tapi yang jauh lebih penting adalah ini soal keberanian kalian buat mikir, buat ngelontarin argumen, dan buat ngupas ide dengan ide. Kenapa gua bilang ini penting? Karena sepanjang sejarah, pengetahuan itu nggak pernah lahir dari ruang hampa. Pengetahuan selalu lahir dari gesekan, dari kritik, dari perdebatan, dan dari bantahan. Dari ratusan buku yang pernah gua baca di bidang filsafat, sains, sampai ilmu-ilmu sosial kemanusiaan, gua ngelihat kemajuan pengetahuan itu selalu bergerak maju karena selalu ada orang yang berani mengajukan kritik. Selalu karena ada orang yang berani mengajukan pertanyaan dan berani mempersoalkan. Nah, inilah alasan utama gua kenapa gua mendirikan channel ini. Gua ngerasa kita butuh ruang untuk bicara jujur tentang hal-hal yang sering membatasi pikiran kita, yang sering kita tutupi dengan kata benar salah, hitam putih, baik buruk, kata iman misalnya, konstruksi sosial, atau dalil semacamnya. Nah, dari semua perdebatan yang sudah kita lalui, ada satu pertanyaan yang lama banget ngehantuin pikiran gue. Kenapa negara yang paling religius itu justru seringkali jadi negara yang paling hipokrit atau yang paling munafik? Mari kita bahas. Nah, coba deh lu lihat data kita. Sebagai orang Indonesia, kita itu by data konsisten jadi negara top 10 paling religius di dunia. Dan paling religius juga di Asia Tenggara. Dan kalau kita lihat output dari survei global terbaru, seperti Golab, International Global Index of Religiosity and Atheism, dan Research View Research Center, Indonesia secara eksplisit memiliki tingkat religiositas publik yang paling masif dengan persentase subjek yang mendeklarasikan agama sebagai faktor yang sangat penting dalam hidupnya hingga mencapai 90%. Tapi di sisi lain ada paradok yang bikin gua mikir keras. Kenapa sih negara-negara yang secara deklaratif sangat religius kok justru sering banget nunjukin gejala hipokrit alias gejala munafik? Maksud gua, retorika kesalehan publik yang digaungkan itu secara jujur nggak berkolerasi linear dengan praksis moral di lapangan. Coba deh kita pakai asumsi deduktif yang sederhana. Secara logika normatif, gua seharusnya berkesimpulan semestinya semakin tinggi densitas religiusitas sebuah negara, semakin kuat pula integritas moral di warganya. Nah, semakin kuat keyakinan teologis, seharusnya kohensi sosial dan etika publiknya semakin tinggi juga kan? Nah, cara berpikir teologi semacam ini bukan asumsi gua doang ya. Jadi ini nyambung dengan tesis yang diusung oleh para pemikir yang mensubordinasikan moralitas di bawah religiusitas. Ambil contoh, Kate Worm, dia pernah bilang di bukunya yang laris, Is Religion Dangerous? Bahwa masyarakat yang tidak religius karena gagal memahami Tuhan, makna tentang Tuhan, dapat terjerumus ke dalam perbudakan, kemerosotan moral, dan berbagai bentuk kekejaman. Artinya, religiusitas seharusnya menjadi dasar yang menumbuhkan moralitas, membuat masyarakat menolak kekejaman dan menjunjung tinggi integritas dan membenci segala bentuk perbudakan. Nah, senada dengan itu, Zakir Naik misalnya dalam ceramahnya yang berjudul Why Do We Need Religion? Berpendapat bahwa agama menyediakan kerangka moral yang stabil dan bahwa pemerintah idealnya tidak sepenuhnya dipisahkan dari agama. Baginya, konstitusi terbaik adalah konstitusi yang berpihak pada nilai-nilai keagamaan. That if we study, most of the religions, they teach us to do good things, not to rob, not to cheat, not to rape. Nah, artinya agama berfungsi sebagai etika publik yang mencegah masyarakat melakukan tindakan negatif yang merusak misalnya. Nah, karena Indonesia memiliki tingkat religiusitas yang sangat tinggi, seharusnya nilai-nilai tersebut tercermin dalam perilaku masyarakat dan lembaga pemerintahannya. Tapi faktanya, di saat data menunjukkan kita paling religius, indeks korupsi kita juga justru yang paling tinggi. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia mencatatkan kenaikan tertinggi di dunia.
Konsumsi pornografi kita juga yang paling banyak. Judi online kita juga yang paling merajalela. Maka secara sosiologis, gua ngelihat ada semacam diskrepensi ya, yang masif antara identitas yang dideklarasikan ini nggak nyambung dengan perilaku yang dipraktekkan. Religiusitas tapi kelakuan tidak religius. Apakah kita benar-benar hipokrit? Nah, kita bisa lihat Transparansi Internasional lewat Corruption Perception Index 2024. Skor Indonesia itu cuma 37 dari 100. Kita di peringkat 99 dari 180 negara. Masuk kategori negara dengan integritas publik paling rendah. Nah, laporan regional TI bahkan bilang korupsi kita ini sudah terstruktural dan membudaya. Nah, terus BPS lewat Indeks Perilaku Anti Korupsi tahun 2024 ini mencatat skor kita cuma 3,85. Artinya dari gratifikasi mikro sampai transaksi ilegal birokrasi, tendensi koruptif itu sangat sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, di sisi lain isu patologi pornografi dan judul online, dari 1.600 kasus pornografi ditangani tiap tahun, dan dengan 5,5 juta konten pornografi anak ini terdeteksi secara digital. Bisa data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan adanya peningkatan kasus pornografi dan kejahatan siber yang melibatkan anak. Peningkatan ini dinilai tak lepas dari pengaruh dunia digital. Jerat judi online di tengah masyarakat kian mengkhawatirkan. Tak hanya membuat para pelaku judi ketagihan, judi online juga membuat mereka kerap kalap dan nekat melakukan kriminalitas. Nah, konsumsi pornografi yang resisten di kalangan mahasiswa, bahkan di kalangan kelompok yang mengklaim diri mereka religius. PPATK juga mencatat data menyebutkan bahwa di kuartal pertama saja 2025 ini nilai perputaran dananya 47 triliun. Dalam kuartal 1 2025 melibatkan lebih dari 8 juta orang pemain dengan mayoritas penghasilan di bawah 5 juta. Jadi ada semacam patologi sosial yang di satu sisi diklaim bertentangan dengan nilai-nilai religius etik, justru dipraktikkan oleh banyak orang. Jadi jika semua data ini gua himpun menjadi sintesis satu lanskap moral, maka tingkat religiusitas yang tinggi baik secara statistik makro maupun identitas personal ini tidak otomatis menjadi variabel yang menjamin kualitas moral sebuah bangsa. Dan gak cuma di Indonesia, kayak negara-negara Brazil, Nigeria, Pakistan juga begitu, yang religius tapi justru korup, cabul, bahkan munafik. In this story, Just Nigeria's Mercy Frank found out why cases of abuse keep rising. Sedangkan di negara-negara sekuler kayak Swedia, Norwegia, Denmark, justru sebaliknya. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Pertama, di banyak negara berkembang, agama itu hanya bersifat simbolis, bukan etis. Ritual, bukan moral. Salat 5 waktu, minggu ke gereja, naik haji, umroh. Tapi ya berhenti di situ aja. Nilai moralnya tidak pernah benar-benar ditanamkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Suarane enaknya kayak ngomong apa meneh des Iki apa kok metuntung ngene iki? Akibatnya, lahirlah masyarakat yang sangat religius di permukaan, namun rapuh dalam integritas. Di pasar, di kantor, di ruang rapat, di ruang sidang, bahkan di bilik suara. Ketidakjujuran tetap tumbuh subur. Korupsi, memanipulasi bisnis, dan rendahnya toleransi terhadap perbedaan kerap berjalan beriringan dengan ketaatan ritual yang tampak khusyuk. Lalu yang kedua, di banyak negara yang menjadikan religiusitas sebagai identitas publik, masalah duniawi yang begitu mudah dialihkan menjadi urusan-urusan Tuhan. Misalnya, kemiskinan adalah takdir dari Tuhan. Gaji karyawan yang kecil nanti sisanya diganti Tuhan dengan pahala. Kebohongan, penipuan, pencabulan dibalas oleh Tuhan nanti di neraka. Koruptor, perampok uang rakyat, sudahlah biar Tuhan yang nanti mengadili di akhirat. Krisis lingkungan hanya sekedar dianggap tanda-tanda akhir zaman. Dan ketidakadilan struktural dirasionalisasikan hanya sebagai cobaan bagi orang yang beriman. Nah, Tuhan dijadikan semacam outsourcing atas kegagalan negara, kegagalan tata kelola, bahkan kegagalan nurani.
Nah anehnya, di negara-negara sekuler seperti Denmark, Swedia, bersama dengan negara-negara Nordik lainnya, Finlandia, Norwegia, dan Islandia, variabel Tuhan, variabel akhirat itu nggak ada pengalihan masalah duniawi menjadi urusan Tuhan. Tapi hasilnya pendidikan bisa gratis, jaminan sosial bahkan untuk pengangguran, nggak ada gaji di bawah UMR, nggak ada orang yang percaya kemiskinan karena takdir, korupsi dihukum berat, nggak menunggu dihukum dari langit. Pemerintah bersih dan dapat dipercaya, kesetaraan dan pemerataan pendapatan tinggi, kelestarian lingkungan terjaga, kebebasan individu dihargai, kesehatan gratis, bahkan penjara kosong, hampir nggak ada polusi, dan perekonomian bisa berkembang dengan baik. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena di sana segalanya harus masuk akal. Semua persoalan hidup bersama harus tuntas di dunia. Gak ada iming-iming, pahala, atau bidadari. Semua konsekuensi kebaikan, kesejahteraan, keadilan harus diperjuangkan di sini, di bumi ini. Konsep ideal yang di langit itu ditarik ke dalam ranah yang praksis dan nyata. Modus pendeta lecehkan bocah di Semarang, diajak doa bersama. Lalu yang ketiga, agama seringkali hanya diandaikan sebagai taken for granted, diterima begitu saja tanpa dipikirkan ulang. Seolah ia sepenuhnya suci dan bebas dari kritik. Dalam kondisi ini, agama tidak lagi berfungsi sebagai sumber pencarian kebenaran, tetapi berubah menjadi alat legitimasi kuasa di dalam tubuh dirinya sendiri. Orang-orang beragama sering diarahkan untuk percaya tanpa bertanya, taat tanpa memahami. Agama yang semestinya mencerahkan akal budi justru bisa berubah menjadi mekanisme yang meredam nalar. Kritik dianggap dosa, pertanyaan dianggap pemberontakan, bertanya dianggap murtad, dan seterusnya. Contohnya jelas, kekerasan yang ditutupi di pesantren, kasus pencabulan di lembaga pendidikan agama, intimidasi di rumah ibadah, atau pembungkaman korban dengan dalil menjaga nama baik agama. Dan ketika kasus terbaru muncul, lagi-lagi pelaku dilindungi, korban dibungkam, dan publik diminta tidak mempermalukan agama. Kita melihat bagaimana kesucian dijadikan alat politik moral, bukan komitmen etis. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kita ini benar hipokrit apa enggak? Ya, lu bisa simpul sendiri deh. Tapi menurut gua ada dua hal yang mendasar. Pertama, agama seharusnya dimungkinkan menjadi sumber etika publik, bukan sekedar ritual. Artinya agama menumbuhkan kejujuran, tanggung jawab, solidaritas, dan penghormatan pada martabat manusia. Jadi nggak cuma mengatur gerak tubuh dalam beribadah. Kayak yang pernah disampaikan oleh Franz Magnus Suseno. Ia berkata, moralitas adalah inti dari agama. Ibadah tanpa moralitas dan tanpa integritas adalah kemunafikan. Kedua, agama seharusnya menjadi ruang pembebasan sebagai iman yang membebaskan, bukan yang membelenggu. Kalau kita melihat sejarah pada masa kejayaan Islam di era Abbasiyah, agama nggak dipahami seperti sekarang. Agama, pengetahuan, dan pencarian kebenaran ini menyatu dalam denyut peradaban. Para pemikir saling mengkritik, saling berdebat, dan nggak dibungkam dan dicurigai. Itulah agama yang hidup, nggak sekedar dipertahankan, tapi dipikirkan ulang, dipertanyakan, dan dimaknai kembali. Nah, setelah melihat contoh itu, di situ gua kadang ngerasa agak jijik ya. Kenapa? Karena orang-orang kadang bangga menyebut nama seperti Ibnu Sina, Al-Ghazali, atau bahkan Ibnu Khaldun, tanpa pernah tahu kalau sebagian dari mereka dulu justru dituduh sesat, murtad, bahkan kafir, dan bahkan diasingkan pemikirannya oleh kaumnya sendiri. Ibnu Sina misalnya pernah dianggap kafir oleh ulama karena filsafatnya. Ibnu Khaldun malah sempat diabaikan berabad-abad, dan itu memang resiko seorang pemikir, sering disalahpahami bahkan oleh umatnya sendiri. Kayaknya minggu depan kita bahas ini kali ya, Al-Ghazali dan para pemikirnya. Udah itu dulu kontemplasi kita kali ini bersama gua Abang Skura. Sampai bertemu di rumus selanjutnya. Bye-bye.
satu itu alat menjadi orang Islam itu bukan Quran, bukan syariat, bukan fikih, bukan kitab, bukan hadis. Alat utama akalmu, pikiranmu.